Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para bapak ibu sekalian, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah di hari Senin malam Selasa terakhir di bulan Agustus tanggal 28 ya Pak, malam 29 tekaraos saminggon tebu asa namanya kamari malam Salasa. Sekarang sudah malam Selasa lagi. Sabulan teu karaos. Nu karaos mah di pangaosan. Jeung nuju Jumatan. Kesal. Memang waktu kalau dipakai ibadah jadi panjang. Buktinya kesal. Maca Quran baru 5 ayat ge kesal. Gitu. Ya. Kesal Pak. Gotong royong kesal. Gitu. Pokoknya hal-hal kalau dibawa kebaikan kesal. Kesal teh asalami. Waktunya lama berarti umurnya panjang. Gitu. Memang demikian. Hujibatil jannah bil makari. Dunia mah surga ditutupi dengan sesuatu makari yang dibenci, teu hoream teu farurun, sehingga waktu yang sebentar terasa lama. Tapi wahujibatin nar bisahawat, lamun pinarakaeun mah ditutupan teh ku karesep, walaupun jauh terasa dekat, walaupun lama terasa sebentar, walaupun mahal terasa murah. Pinarakaeun mah pisurgaeun mah sabalikna. Hal yang murah buat maksiat dipakai buat taat mah jadi mahal. Masukeun kenceng 5.000 ge inget saumur-umur. 10.000 ge inget saumur-umur. Gitu. Ya. Nah ini Bapak Ibu, makanya karena sudah tahu ilmunya, makanya bagi kita mestinya
berjuang, bertahan, bersabar ketika dalam kebaikan. Walaupun perasaannya tadi lama, tadi jauh, tadi mahal. Itu sudah tahu ilmunya karena memang setan dihalangi. Fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum. Karena engkau sudah mengusirku, menghinakan aku, kata setan, aku akan mengganggu orang yang berada di jalan yang lurus. Siapa yang berada di jalan yang lurus, itu yang kita minta. Ihdinas siratal ladzina an'amta. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa? Para nabi. Siapa orang yang hidupnya benar. Yang ketiga orang orang yang mau mati syahid. Nah, orang inilah yang dijanjikan setan akan la'aqudanna. Lamnya taukid pasti, nunnya di akhir taukid pasti, sungguh pasti, serius berarti Pak. Itu. Makanya pasti ketika berada di jalan yang lurus itu pastilah aqudanna lahu siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim, di depan diganggu. Wa min khalfihim, di belakang digoda. Wa an aimanihim, di sebelah kanan digoda. Wa an samailihim, di sebelah kenca diganggu. Bahasa kita ditingker, dari berbagai penjuru arah, sehingga setan percaya diri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, Gusti tidak akan banyak mendapatkan hambamu yang bersyukur. Berarti sedikit, berarti banyak orang yang tergoda, terperdaya. Ini Pak. Makanya dulu Umar bin Khattab, ada seorang yang berdoa di depan Ka'bah, ditegur oleh Umar. Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang sedikit. Biasanya kita kalau berdoa ingin masuk kelompok yang banyak. Nu seueur Pak, meh rame, meh resep. Lobaan makan neraka ge generas. Pan ada tuh siapa yang ngobrol. Gitu, Pak. Ini mah Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan kami dari golongan yang orang lain mah pengen banyak orang, banyak teman, banyak sahabat. Ya mah hoyong saeutik cek umat teh kunaon ente. Ngadoa teh hayang kaabus golongan nu saeutik lain loba batur. Maka dia membacakan ayat qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Kalau kebalikan syukur apa? Kufur. Berarti kalau kufur wala tajidu aktsarahum syakirin. Jadi statement Allah, firman Allah sama dengan komentar setan. Kata Allah sedikit hambaku yang bersyukur. Kata setan, engkau ya Allah tidak akan mendapati banyak hambamu yang bersyukur. Berarti sedikit itu maksudnya. Bersesuaian. Maknanya nanti banyak orang yang tergoda, terperdaya. Makanya orang ini minta. Itu, oh kata Umar itu yang dimaksud. Masuk golongan yang sedikit. Nah Bapak Ibu sekalian, padahal ya Pak, kenapa banyak orang yang banyak tergoda? Padahal godaan setan itu kan pernah disampaikan lemah.
Berarti banyak orang yang imannya, pertahanan iman mentalnya lebih lemah. Bukan musuh yang kuat, cek Allah ge setan teh lemah, tapi kitanya yang lemah. Bukan penjajah yang pintar, tapi kitanya yang bodoh. Teorinya begitu. Nah ini Pak, ya makanya nggak terasa tuh, ya dibawa ulin mah nggak terasa, dibawa ngaji mah sagala karasa, sagala karasa, sagala apa karasa, nah eta Pak, nah, karena sudah tahu ya kita paksakan. Iya, Allahumma paksakan karena sudah tahu. Itu makanya dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir bahasanya mendekat kepada Allah pakai jahadu. Jihad, bersungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina, orang yang berjihad. Berjihad di sini apa? Bersungguh-sungguh. Maknanya kalau bersungguh-sungguh apa Pak? Banyak tantangan, banyak rintangan. Maknanya itu nggak perlu kesungguhan kalau nggak ada halangan, rintangan. Itu maknanya berarti banyak halangan, banyak rintangan, banyak hoream, banyak tepa rurun, gitu Pak. Teparurun we hoream. Gitu geus ngaji deui aing. Tapi walladzina jahadu fina. Makanya asiban nasu ayyutraku ayyakul amwahum la yuftanun. Itu orang yang masuk surga itu hasil seleksi Pak. Hasil seleksi. Lamun diayakan mah hasil naon ngayak. Ayo, apakah engkau menyangka akan masuk surga dengan mudah padahal belum diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablikum. Allah nguji orang beriman sebelum fala ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ujian nanti membedakan mana yang sungguh-sungguh yang lulus ujian, mana yang tidak. Itu jahadu Pak. Jahadu. Gitu Pak. Nu dosa ge matak jadi teh sungguh-sungguh. Ulah nu dianggap sungguh-sungguh teh nu ka masjid we, nu ngaji we, nu baca Quran. Nu doraka ge sungguh-sungguh Pak. Gitu. Orang ingin masuk neraka juga sungguh, cuman modalnya seneng. Tak masuk surga juga harus sungguh, cuman terhalang dengan teresep. Pi surgaeun mah teresep ngan akhirnya bahagia, pi narakaeun mah resep ngan akhirnya sengsara. Makanya enggak salah kalau ada peribahasa berakit-rakit, berenang-renang, bersakit-sakit, kemudian bersenang-senang, bukan mati kemudian. Bersenang-senang kalaupun mati dalam kebaikan pasti surga. Itu Pak. Itu. Nah, itunya begitu. Itu meni haroreamnya hudang teh jam 3:30 teh alah. Beda jeung aya Liga Champion jam 1 jam doang. Itu Pak. Ya, paksakan walladzina jahadu nah masalahna beki dia teh beki caket kana finish hidup teh itu yang jadi masalah. Bukan beki jauh, beki caket. Dan yang jadi masalah pokok kita tidak tahu di mana sedang apa, gitu, dengan siapa, gitu, waktu finish umur orang teh eta jadi masalah. Gitu. Itu terang panahan nuju di sawah mun tukang ka sawah. Nuju di WC. Itu, ya.
Gitu nuju khawatir ke rumah nyobaan ajojing maut sakali. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Pak, namun bahasa main bola mas selama 90 menit jangan pernah merasa sudah menang. Itu. Ulah data terang. Makanya kata Rasulullah geuning fa dina hadis gitu. Fa innal a'mal bi khawatimiha. Surga neraka itu tergantung akhir, amal akhir. Surga neraka itu tergantung amal ketika kita dicabut nyawa. Tah nu jadi masalah urang terang. Iraha jeung di fa innal a'mal hadis riwayat Muslim sahih bi khawatimiha. Amal mah tergantung di akhir, Pak. Eta nu keung mah. Belum tentu ahli ibadah maut keur ibadah. Sebagaimana belum tentu tukang dosa maut keur. Makanya kata Rasul jangan ujug-ujug menjustifikasi. Jangan ujug-ujug langsung menilai. Oh si itu mah pasti ke surga sabab ahli ibadah. Si itu mah ahli neraka sabab tukang maksiat. Kata Rasulullah hatta ya'lamu bi khawatimiha, sampai engkau tahu sedang apa dia meninggal. Jadi ini masih koma, Pak. Masih koma. Nanti tos titik maut nuju sholat mudah-mudahan kan gitu Pak. Kan memang ada penjelasan orang mati itu tergantung kebiasaan mudah eta mah bagian tina ikhtiar tapi teu mustahil Bu gitu kabeng bat naon ramean nonton resep nu teu pararuguh keur kitu maot Makanya di sana diperlukan dalam agama istiqomah, ajeg pendirian, ulah kabeng bat, ulah kago. Nah, masalahnya kita nggak tahu. Oh, cenah Pak Ustad da abi mah sehat, ya ciri maut mah lain sehat, lain udur. Abi mah tenang we ngorake nek ciri maut mah lain kolot. Kade. Ciri maut mah hirup tos. Boh nu udur, boh nu sehat, boh nu ngora, boh nu kolot. Seueur kajadian. Gitu. Nah ini Pak sebetulnya. Bapak Ibu kita teruskan hadis nomor 6. Nah makanya Bapak Ibu nggak apa-apa kita temu setiap minggu. Mudah-mudahan dari satu minggu ke satu minggu gitu. Ini modal mengingatkan supaya dalam satu minggu 24 jam teh berjuang banyak ingatnya kepada Allah Pak. Banyak zikirnya. Keun we aya hilap sakali dua kali mah da memang sifat manusia. Bahkan kalau lihat ciri orang takwa bukan bersih dari dosa, dangaranna ge manusia. Cuman ketika dosa tidak terus-terus dosa, ingat berhenti, tobat kemudian baik lagi. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu dzakarullaha zakar dzikir fastaghfaru lidzunubihim walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau melakukan fahisyah dosa zakarullah sapoe ayeuna mah teu ka masjid salat teh keur haroream. Tapi zakarullah dia ingat kepada Allah. Pastaghfaru lidzunu istighfar Gusti abdi lepat geuning teu ka masjid salat teh pastaghfaru minggu ayeuna meuni haroream teu ngaji ka mana ka abus di imah oge sakitu Quran aya bulukan. Saminggu ayeuna mah ku kabul fastaghfaru Gusti aduh lidzunubihim walam yusirru ala ma tidak terus-terusan melakukan dosa wahum ya'lamun padahal salah. Jadi ciri orang takwa itu bukan berarti 100% bersih dari dosa.
aya beda horeamna teu paruruna jatuhnya. Cuman ketika sudah tahu tidak terus-terusan. Nah beda dengan orang yang tidak takwa. Ketika tahu itu dosa siga tobat sambel. Ongkoh lada coya deui. Ieu mah lada cenah semua teh lada. Ongkoh seunghah tapi coya. Ongkoh apal itu dosa, apal judi, apal maksiat. Terus we. Tapi minimal gini Pak, ada harapan kalau orang tahu itu perbuatan dosa satu saat mah berhenti. Tapi yang jadi masalah mudah-mudahan berhentinya sebelum nyawa datang. Nah itu Pak, kan terang. Billy ongkoh tahu kemudian sadar itu dosa berhenti susah. Tapi tobatnya diengke-engke, khawatir nanti terlambat sudah kau datang padaku cek Allah. Itu innallaha la yaghfirudz dzunuba. Allah tidak akan mengampuni dosa malam yugorgir. Gitu kalau nyawa sudah sampai kerongkongan. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala subhanallah, barang siapa yang berzikir dengan subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi dan wa bihamdihi alhamdu, maha suci Allah dan maha terpuji Allah. Alhamdu segala puji, maha suci dan maha terpuji. Mi'ata marrah 100 kali. Anu maca tasbih subhanallah wa bihamdihi 100 balik. Hutot anhu khotoyahu, dosa-dosanya pasti diampuni, pasti Pak. Wa in kanat mithla jabadil bahri, walaupun dosa itu sebanyak buih di laut. Ya Allah Pak, buih di laut di Pangandaran buihna kaetang tuh. Ya Mas, buih sebanyak. Ada nggak orang yang dosanya sebanyak buih di laut? Ayo tuh Pak. Jadi Allah mah menggambarkan dua Pak. Manusia yang dosanya besar itu digambarkan dua. Satu mithla zabadil bahri, seperti buih di laut, atau ananas sama setinggi langit Pak. Itu ada orang yang dosanya ananas sama. Sanes salaput hulu. Mun salaput hulu mah pami urang 1,70 m Pak. 2 meter teh salaput hulu, 3 meter salaput hulu. Ini mah sanes salaput hulu. Dosanya ananas sama setinggi langit. Oh, ibu ieu naon? Lah langit. Amun itu langit, di atas langit. Nah, jadi dosanya bukan setinggi langit, tapi setinggi langit. Datang kepada Allah mah pasti diampuni, Pak. Maknanya kasih sayang Allah lebih besar ketimbang kebencian Allah. Ini ungkapan diungkapkan untuk orang-orang yang banyak dosa dan merasa putus asa dari magfirah Allah. Lah, abdi masa moal dihampura dosa teh. Tingong ngora nepikeun ka ayeuna. Dosa naon wae geus ngalaman. Asa geus moal dihampura makana kapalang. Non? Kagok borontok. Kagok borontok lah, senapa, Pak. Islam mah nggak boleh, Pak. Lihat di surat Hijr
Yang tidak boleh dalam agama itu apa? Kemarin disampaikan sekilas. Putus asa, haram hukumnya. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dolun. Lihat bahasanya dolun, sama dengan ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Cuman ini mah dalam kondisi dolin mansub atau majrur, ini mah dolun dalam kondisi marfu. Gitu. Tapi prinsipnya sama, Pak. Itu kan dolin di sini masih apa? Ghairil maghdub, bukan yang dibenci, Yahudi, walad dolin juga Nasrani yang sesat. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih, barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah, itulah dolun, orang yang sesat. Jadi disebut sesat, Pak. Berarti tidak dapat hidayah. Ini nggak boleh. Gitu. Sekelam apapun kehidupan, sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun masalah, tidak boleh gelap mata sampai ngalajur nafsu, ngumbar amarah. Gitu. Rahmat kasih sayang Allah lebih besar, ampunan Allah ketimbang dosa dan masalah kita. Makanya dalam hadis kursi itu, kalau orang datang kepadaku membawa dosa ananas sama setinggilah langit, asal benar tobatnya datang ke kami, pasti kami ampuni. Bapak Ibu kalau lihat dosa-dosa para sahabat sebelum masuk Islam, tinggal isa kumaha dosa apa. Umar bin Khattab saja kumaha, sampai kalau dia merenung sering menangis karena berdosa luar biasa membunuh anak perempuannya coba Pak. Wah, nuju lucu-na, nuju resep nah. Itu. Kan para sahabat itu mabok biasa, Pak. Mabok itu biasa. Ya, betul, karena belum ada aturan. Tapi maknanya mereka kan walaupun belum ada aturan, Abu Bakar mah nggak pernah. Gitu. Abu Bakar mah termasuk tidak terkontaminasi gitu dengan budaya. Makanya mudah ketika datang ajaran Rasul itu stresem, tapi kumaha datang Rasul teh langsung Pak connect. Bager gitu Pak bisa. Tapi sahabat yang lain mah biasa. Makanya kalau kita lihat bertahap pengharaman khamr, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Gitu. Jadi banyak Pak kasus-kasus yang menggambarkan bahwa sebesar apapun dosa diampuni. Termasuk gening yang membunuh 99. Nanyakeun ka kiai, wah geus 89 cenah. Moal cenah. Dina Islam membunuh satu orang juga sama dengan pakaan nama qatalan nasa jami'a, membunuh semua manusia. Komo ieu mah 88 sabaraha kali lipeteun. Kagok di 100keun seneng. Nu matwakeun moal dihampura teh. Tasikeuna mas antena san beres eta nu matwakeun. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi hadis ini diampuni dosa walaupun sebesar buih di laut, itu teh menggambarkan ini teh bahwa abdolnya bacaan dzikir ini. Sekaligus menggambarkan Rahman Rahimnya Allah. Gitu. Rahman Rahimnya Allah menggambarkan sebanyak apapun dosa walaupun sebanyak buih di lautan, kalau engkau membaca subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 balik dosa diampuni. Papadilah kalau habis sholat kita istighfar, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, istighfar 3 kali, Allahumma antas, subhanallah berapa? 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, wa tamamul mi'ah genapkan jadi 100, la ilaha, apa dosanya? Sama, diampuni dosa walaupun sebesar buih di laut. Ini mah khusus subhanallah 33. Pak, kalau sekali sholat 33
kalau 3 kali sholat udah 100. Leres tuh Pak? Kan udah 100. Gitu. Udah belum subhanallah dalam ruku. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la dalam sujud. Itu Bapak Ibu. Maknanya apa Pak? Zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Allah mah paling hitungan. Moal aya nupang hitunganana kana pahala iwati Allah. Bi ghairi hisab. Pernah kita sampaikan, Pak, kunaon ibadah teh ka Allah, enggak ada yang paling banyak memberi reward, pahala, ganjaran, honor, gaji Allah. Sare wae ku Allah mah digaji. Cik Pak, kita punya perusahaan lamun karyawan sare wae kumaha? Digaji carekan. Oh, Pak. Itu ku Allah mah karyawan tidur teh. Tuh. Aya teu karyawan Pak KWC digaji? Teu aya. Ku Allah mah KWC teh digaji. Ngaca digaji. Pakai pakaian digaji. Hubungan suami istri digaji. Wa fi bid'i ahadikum shadaqatun, kata Kanjeng Nabi. Ya. Dan dalam hubungan suami istrimu ada sedekah. Ada sahabat bertanya, "Ayu ti ahaduna?" Rasul, kalau kami mendatangi istri kami dapat pahala? Maka jawaban Rasul, "Bagaimana kalau kau datangi perempuan yang bukan istrimu, apakah berdosa?" Berdosa. Demikian kalau kepada istrimu berpahala. Ya Allah, Pak. Salieuk beh ku Allah mah dipahala. Bapak Ibu, makanya orang kalau nggak paham agama karunya Pak, urusan dunia mah ku Allah mah ajrun ghairu mamnun. Wah, sa'ahem bahasa Sunda mah ajrun ghairu mamnun teh pahala anu sa'ahem kahitung teh Bu. Eta bintang di langit sakumaha? Bakat ku seueur disebut sa'ahem. Ya, di bahasa Sunda mah hebat atuh da. Nu badag wae sagede nyeum misalna. Nyeum nu sagede kumaha? Nu leutik samene cenah. Eta. Makana nu loba teh saahem makana mah geus. Eta. Yang maha. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hadis tentang targhib Pak, dorongan kita beribadah, berzikir. Tambah sebel teh daripada ngalamun teu maca Quran, subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi kitu Pak. Bahkan teu ngahajakeun tos salat teh Pak. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian. Pan yang jadi masalah mah Bu, pernah disampaikan, yang jadi masalah mah jangan sampai ketika kita mati dosa masih ada. Ketika kita mati dosa teh bersih. Nah, Allah memberikan informasi amal-amal pembersih dosa. Padahal amal-amal yang biasa, yang mudah, yang murah, tinggal ada kemauan. Teu kudu nganggo modal ieu mah. Itu, mahal kene meser seblak. Kudu keluar. Ieu mah tinggal. Pak. Luar biasa. Bapak Ibu, ini hadis kan riwayat Sahih Bukhari Muslim. Makna subhanallah itu adalah tanzihuhu amma la yaliku bihi min naqsin. Yang disebut subhanallah itu membersihkan Allah dari sesuatu yang tidak layak disematkan kepada Allah yang berupa kekurangan. Yang berupa kekurangan. Subhanallah. Itu maknanya
maha suci, padahal arti awalnya itu membersihkan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Kalau Allah tidak ada kekurangan maka diartikan maha suci Allah, maha suci. Tasbih itu artinya berenang. Arti awalnya alimu auladakum as-sibahah, ajari anakmu berenang. Karena orang berenang menjauh dari tempat asal, menjauhkan dari sifat yang jelek, maknanya tasbih, Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam, maha suci Allah. Itu Allah mah nggak bohong, pernah memperjalankan hambanya asra di waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil subhan. Itu kalimat bahasanya protek, Pak, penjaga atas sangkaan-sangkaan jelek bahwa Allah berbohong, pernah mengisra mi'rajkan Nabi kita. Makanya langsung diawali subhanalladzi. Itu. Makanya payalzamu minhu nafyus syarik. Maka mesti dengan subhanallah itu menghilangkan asyarik, serikat bagi Allah. Pan la syarikalah. Tidak ada sekutu, tidak ada sebanding dengan Allah. Itu subhanallah juga sama dengan membersihkan. Gitu serikat Allah. Yang kita sebut adalah kemusyrikan. Yang menganggap sesuatu punya kekuatan. Bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa memberi rizki, bisa memberi manfaat, bisa menghilangkan madarat. Nah itu namanya subhanallah. Gitu. Duh, geus make kalung nu ieu mah hirup teh asa tenang teh. Rezeki lancar. Padahal tara minum pegeta geus lancar. Wah, Pak, itu lamun ada begitu itu berarti kudu istighfar ta subhanallah. Geus make batu ali ieu mah tos lah. Hati-hati, Pak. Gitu. Ya. Itu bersihkan. Urang masa babara kali ya kawenehan tiap aya kukupu bener sih aya tamu. Itu namanya tatoyur, Pak. Percaya pada sesuatu yang terbang. Aya cit uncuing bakal aya anu mau. Tatoyur, percaya pada sesuatu yang terbang. Lamun aya buek bakal aya anu hamil, anu mere budak, mun mere duit menyebu. Itu namanya tatoyur, Pak. Percaya pada ramalan. Itu nafsu. Ketika membaca subhanallah itu mestinya sudah hilang. Gitu. Apa artinya? Allah jauh bersih dari sifat-sifat, kan Pak? Itu sama dengan mempersamakan Allah dengan makhluk yang banyak kurang. Engkau baca subhanallah sabaraha kali, anu kitu masih kene ya, itu nafsus syarik. Apapun wajami umalai, nggak ada yang cocok dengan Allah dipersamakan mah. Tolong sebarkan untuk kelima orang dengan grup. Apabila kamu tidak menyebarkan ini, bakal begini. Kalau menyebarkan insya Allah rezeki datang. Rezeki datang pagi ini. Ada yang begini. Kadang nya rezeki nate Pak
pahala nyebarkeun anak. Jadi orang jadi apa ya, jadi pembawa sosial musik itu. iya, betul Pak. Cuman kesannya di kita mah kan yang disebut rezeki teh. No, urang geus sabaraha poe cenah teu meunang Pak. Padahal itu sebetulnya kan dakwahnya Pak. Dakwah. Nah, Bapak Ibu demikian yang bisa disampaikan. Ya, Kota Rosa. Pokoknya apa yang disebut umur kita itu kan pernah disampaikan, masih ingat? Mahmaka qalbuhu muqabbilan 'alallah. Itu disebut umur teh kalau kita menerima Allah. Menerima qada-qadar Allah, menerima aturan Allah. Eta Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyikapi masalah bertaubat, apakah harus dilalui dengan salat taubat dulu atau tidak perlu begitu? ya, Bapak Ibu, unsur tobat itu ada beberapa. Yang pertama, sesuatu disebut sudah tobat manakala satu menyesal. Bahasa urang naon hanjakal. Pak, setiap manusia kata Rasulullah pasti menyesal. Paling telat nanti di akhirat. Jangankan ahli neraka, ahli surga pun menyesal. Jelas ahli neraka mah Pak. Gitu. Ada beberapa penyesalan ahli neraka. Gitu. Termasuk yang kemarin di surat Hijr ayat kedua. Kalau orang tidak muslim, nanti rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir nanti di akhirat akan menyesal. Kenapa saya dulu tidak masuk Islam? Itu, Pak. Jadi, nah yang dimaksud di sini mah tobat waktu hidup sekarang. Jadi unsurnya itu adalah menyesal. Baheula tara salat hanjakal. Baheula teu bener itu. Makanya ada hadis an-nadamu taubatun. Menyesal itu bagian dari tobat. Tidak disebut tobat kalau tidak ada kalau tidak ada penyesalan, tidak disebut tobat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, unsur tobat itu adalah berjanji tidak akan mengulangi. Moal sakali deui. Itu karena sudah menyesal berjanji. Saya tidak akan meninggalkan sholat lagi. Kapanpun dimanapun datang panggilan sholat, saya pok torolong. Gitu. Kalau perbuatan jahat saya juga tidak akan mengulangi perbuatan jahat. Itu berjanji Pak. Nah yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga unsur tobat itu adalah ini Pak. Nah ini kalau yang pertama di mana ini? Menyesal pekerjaan apa Pak? Hati. Hanjakal dina naon hanjelu. Nah hati. Nu kadua berjanji di mana? Hati. Paling diucapkan. Nah yang ketiga mah itu dengan anggota badan. Dengan anggota badan itu mengganti sesuatu yang jelek dengan sesuatu yang balik. Kalau dulu dosanya itu kemudian tobat karena tidak sholat, maka sekarang rajin sholat. Itu namanya tobat. Mun baheula tara sholat, ayeuna geus hanjakal janji tapi tetep we teu sholat, can tobat. Kalau dulu mohon maaf umpamanya dosanya itu suka mengambil hak orang lain, mencuri, maka berjanji sekali lagi, makanya bukan hanya sekedar tidak mengambil barang, tapi juga sekarang mah rajin sedekah. Kalau dulu memindahkan dari orang lain ke kita, kalau sekarang mah dari kita ke orang lain. Nah, saya secara khusus belum mendapatkan Bapak Ibu
bahwa unsur tobat itu harus sholat tobat. Belum, Pak. Mungkin ada yang menemukan, mangga. Hadisnya riwayat siapa gitu ya, Pak. Mangga. Cuman sampai saat sekarang. Tapi tadi kalau dia dosanya sering tidak sholat, maka tobatnya itu adalah harus. Nah, tapi bukan sholat tobat. Unsur bagian dari tobat. Sabab tara sholat. Tapi kan nusok sholat lain nu tobat. Cuman karena secara spesifik dia tidak pernah sholat, maka sekarang itu boleh disebut. Cuman bukan unsur. Nanti kalau umpamanya dosanya bukan itu, apakah tetap harus sholat? Kan tidak, Pak. Gitu ya. Tapi tetap hari sholat makan harus bagaimanapun. Satu lagi Ustadz, ini sering terjadi di masyarakat ya. Kita suka melihat orang yang meninggal tidak pernah sholat, bahkan cenderung melakukan maksiat gitu. Tapi ketika setelah dikafani, disolatkan. Nah pada saat itu saya diajak sholat, terus dijawab, yang naon nyolatan jalma tara sholat. Nah, tapi ada yang memprotes, gak boleh gitu katanya, karena siapa tahu dengan menyolatkan mayit itu diampuni. Benar nggak itu kalimat seperti itu? Ya Pak, sholat itu kan artinya doa, Pak. Artinya doa. Sehingga ketika kita sholat, dalam hal ini sholat mayit berarti mendoakan. Itu. Nah, memang secara lahir, Bapak Ibu, secara lahir orang itu tertarik dengan kebiasaan kita. Itu lurusnya begitu. Lamun batur umpamanya pengen bager ka urang kudu bager ka batur. Itu hukum alaminya ya Pak ya. Gitu. Kalau orang ingin silaturahmi ke kita, ya kita juga harus rajin silaturahmi. Gitu. Nah, termasuk lamun orang lain ingin kita menyolati ketika kita meninggal, ya berarti ketika ada yang meninggal, kita juga harus melaksanakan sunnah Nabi. Hakul muslim ala muslim situ. Salah satunya wa idza mata fattabi'hu. Kalau meninggal si muslim itu urus. Salah satu unsur ngurus itu adalah mensolatkan. Itu muslim Pak. Kata muslimnya hakul muslim ala muslim. Nah bagaimana muslimnya yang tidak sholat? Apakah termasuk muslim? Muslim. Masih muslim. Bapak Ibu. Masih muslim. Jadi secara akidah yang tidak sholat itu, yang tidak melaksanakan syariat tetap muslim. Kecuali kalau dia ikrar murtad. Ya, pindah agama. Tapi selama dia tidak menyatakan pindah agama, gitu, walaupun tidak melaksanakan syariat, di sisi Allah tetap muslim. Tapi muslim yang tadi Pak, gitu. Jadi kafirnya amali. Jadi muslim tapi dia membiasakan amal orang kafir. Naon orang kafir? Tara salat. Makanya disebut al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salat. Pemisah orang mukmin dan kafir kalau sudah berani meninggalkan salat. Kenapa disebut kafir? Da jalma kafir kita salat. Namun jalma mukmin teu salat naon bedana jeung jalma kafir. Munding sok salat tara. Makanya tara salat eta teh siga munding atuh. Ieu siga orang kafir. Siga orang kafir, apa bedanya? Tapi bagaimana kalau misalkan orang yang meninggalnya itu ahli musyrik, misalkan ahli musyrik, misalkan dukun, meninggal gitu. Apakah itu mesti disolatkan? Nah kan juga? tadi juga apa gini? Saya mada moal nyolat ke nu tadi kayak apa? Saya tama tara sholat kan sholat, mohon maaf, sholat mayit itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain.
bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Maknanya kalaupun kita tidak sholat tidak jadi Allah dengan alasan-alasan yang tadi Pak masuk akal. Dengan alasan-alasan yang tadi masuk akal. Non? Ya, gitu. Makanya ya musyrikna jampe-jampena make bahasa Arab. Ya Pak, itu. Jadi tidak bisa disalahkan, bahkan teu nyolat oge teu nanaon. Gitu. Teu salat oge teu nanaon, kenapa? Urang mah apal we lah alasanana. Geus, urang mah apal. Itu Pak, enggak jadi masalah. Itu Bapak Ibu. Karena nanti Pak gini, gitu. Kenapa ada menyolatkin? Nanti kalau kita baca bab sholat jenazah, Pak, kalau yang menyolati orang yang meninggal itu kemudian ikhlas, jadi sholat nate sabab teu aya iming-iming jeung emeng-emeng, itu benar-benar keluar dari hati sanubari yang paling ikhlas. Gitu. Nah ini sholat orang-orang seperti ini, apalagi mencapai dalam satu hadis jumlahnya 40, itu akan memberi syafaat kepada yang disolati. Gitu Pak. Yang tapi Pak moal gitu. Jadi nu kitu mah hati-hati satu frekuensi. Lamun nu tadina sok hitungannya, nu tadina tara Pak. Gitu. Nu tadina. Makanya Bapak Ibu, berkaitan dengan ini, jadi mohon maaf, doa antar manusia itu akan nyambung kalau kita melakukan hal yang sama. Pak, doakeun abdi ari teu wawuh teu apal tek rekodna mah hese. Saha ujug-ujug minta doa. Tahu si ini mungkin ahli masjid, ahli ibadah sok tutulung kanu butuh tatalang kanu urang ge seueur kajasaan ku si eta teh Pak, boro-boro dipinta nggak dipinta pun, betul tidak? Hanya sekedar ada informasi meninggal saja, eta. Kalaupun umpamanya karena jarak jauh tidak bisa, pasti Pak ketika ingat itu mendoakan doa nu kitu nu bakal diijabah. Kata Rasulullah kan doa yang diijabah itu salah satunya bidzahril ghaib. Yang didoakan tidak tahu kita mendoakan. Cik ada apa? Berarti Bapak Ibu doa itu keluar dari rasa ridho dan ikhlas. Gitu Pak. Satu saat kita ingat ke Bapak kita ngadoa, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayan. Ka sepuh orang gitu, insyaallah gitu. Saya ingat ke Pak Haji A, Pak Haji Anu, dan itu sudah meninggal. Dulu ahli masjid di sini umpamanya Pak, kenalnya di sini, meni soleh, rajin ke masjid, tebih ge ngahajakeun ngaos gitu umpamanya. Ketika disebut namanya, tek ngadoakeun, doa itu yang pasti diijabah. Dan itulah sebetulnya ketika berkawan itu Pak, yang begitu, ya. Karena teringat kebaikan, namun teringat karena dosa. Bapak inget jeung si eta mah inget karena dosa pana ya Pak jeung babaturan teh inget jeung si eta mah karena dosa, karena teu bener jeung si eta mah. Tah lamun jeung nu ieu mah gitu. Bapak Ibu demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.